Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 dan Assalamualaikum dan salam rahayu. Hari ini kita akan membuka judul masih berbau tantrisme dan animisme purba di Sumatera dengan judul Dari Lamuri ke Gayo, Jalur Dalam dan Luar Tantrisme Sumatera. Perjalanan dari Lamuri ke Gayo bukan sekedar rute geografis dari pesisir timur Aceh ke dataran tinggi tengah. Ia adalah lajur spiritual purba dari pelabuhan tempat Vajrayana bersentuhan dengan dunia Melayu menuju pedalaman tempat leluhur disapa lewat batu, dan tantrisme diterjemahkan dalam bahasa adat. Dari Lamuri ke Gayo, jalur dalam dan luar tantrisme Sumatera. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah Lamuri, pelabuhan ritual Vajrayana. Abad ke-7 sampai dengan 12. Lama loh Lamuri ini. 500 tahun ada. Pertama, kerajaan pesisir yang diduga menganut Buddha Mahayana Vajrayana menerima pengaruh tantrik India Timur. Lalu tradisi pemujaan dewa-dewi murka, jimat, dan mantra kemungkinan sudah dikenal di sini. Lanjut, pelaut, biksu, dan pedagang dari Bengal, Sriwijaya, dan Tibet singgah menyebarkan benih esoterik. Lamuri adalah pintu. Disinilah mantra pertama bergema dan darah pertama dipersembahkan kepada roh pelindung lautan dan gunung. Lalu yang kedua, lintasan hutan dan sungai, jalur gaib ke pedalaman. Dari Lamuri ke Gayo tidak hanya melalui jalur fisik, tapi jalur kepercayaan. Di antara sungai Krueng, perbukitan Linge, dan lembah Alas, pengetahuan magis menjalar perlahan. Dan bukan mustahil para pertapa, tabib, dan dukun laut membawa ajaran dan ritual tantrik ke wilayah dataran tinggi. Ingat ya, Lamuri itu cukup lama kerajaan Hindu-Buddha. Dari mantra di tepi laut menjadi bisikan roh di batu tinggi. Yang ketiga, Gayo, batu, darah, dan leluhur. Batu-batu berdiri sebagai situs memori kolektif dan tempat kontrak roh manusia. Lalu ritual sumpah berdarah, persembahan hewan, dan larangan mistik mengingatkan kita pada praktik Bhairava Tantra, namun dengan tafsir lokal. Batu menjadi arca hidup, tidak dipahat menyerupai hewan, tetapi menjadi dewa sendiri, tempat arwah leluhur menyatu. Simbolisme rute Lamuri Gayo, titik Lamuri, simbol laut dan mantra, makna tantrik, dunia luar, siaran energi dan timur, lintasi pegunungan, kabut dan sungai, jalur pembersihan dan transisi. Gayo, batu berdiri dan darah, dunia dalam, penyatuan dengan luhur. Nah, bisa disimpulkan bahwa tantrisme tidak selalu datang dalam berupa arca dan candi. Di Sumatera ia bertransformasi menjadi batu yang disakralkan, tanah yang dipagari mantra, dan darah yang menjadi janji antara manusia dan alam. Namun usianya lebih tua daripada yang baru datang. Jalur Lamuri Gayo adalah jalur tantrik yang tersamarkan, hidup dalam ritual dan simbol yang diserap oleh budaya lokal dan diwariskan dalam bentuk yang lebih Indonesia. Seperti kata pepatah, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Begitulah ya teman-teman, pola-pola tantrisme
yang ada di Sumatera. Kalau di Jawa banyak beradaptasi dia ke candi dan arca, tapi tantrisme di Lamuri di abad-abad tua seperti abad ke-7, berarti tahun 600-an, apalagi ini berada di ujung pulau Sumatera, dia beradaptasi ya teman-teman ya. Jadi tidak selalu sama tantrisme di tiap-tiap daerah dalam bermanifestasi. Makna tersirat jalur tantrik Lamuri Gayo. Pertama adalah tantrisme yang membumi. Tidak seperti di Jawa atau Tibet, tantrisme di jalur ini tidak membangun candi, melainkan menghuni batu-batu alami dan lanskap. Dan ritual darah, sumpah sakral, pemanggilan roh leluhur, dan kekuatan jimat menjadi praktik sehari-hari, meski asal-usulnya berasal dari kosmologi besar India Sriwijaya. Yang kedua, sinkretisme tanpa nama. Tantriskisme tidak disebut dalam istilah asing di Gayo. Ia hadir dalam bentuk adat, larangan, petuah, dan tabu. Dan inilah tantrisme yang dilebur menjadi lokalitas. Tidak dibaca dalam aksara nagari atau Sanskerta, tapi dalam ingatan dan pantangan. Yang ketiga, perjalanan roh melintasi alam. Dari laut Lamuri yang penuh mantra, naik ke gunung dan batu Gayo, roh melakukan perjalanan transformasi energi. Dan inilah tantra sebagai jalan perubahan kesadaran. Dari luar ke dalam, dari dewa ke leluhur, dari kitab ke tanah. Contoh tantrik Nusantara di jalur ini. Unsur darah di tantrisme klasik, Pancamakara, Madhya di Gayo dan Lamuri, sumpah darah di Batu Keramat. Unsur arca dewa murka di tantrisme klasik, Mahakala, Bhairawa di Gayo dan Lamuri, batu roh leluhur penjaga dusun. Unsur mantra di tantrisme klasik, mantra Tibet, Sanskrit di Gayo dan Lamuri, jampi-jampi, doa adat. Unsur upacara inisiasi di tantrisme klasik, Abhisheka, Diksa di Gayo dan Lamuri, upacara turun ilmu, puasa keramat. Unsur tempat sakral di tantrisme klasik, stupa, mandala di Gayo dan Lamuri, bukit keramat, batu hidup. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya teman-teman ya. Jadi supaya kita mengerti juga bahwa tantrik Nusantara ini juga beradaptasi. Sebenarnya sama aja teman-teman. Sekarang pun masuknya agama Islam juga bermanifestasi dengan pola-pola yang berbeda-beda. Di Pulau Jawa Islamnya juga beradaptasi dengan pola adat-adat yang ada di Pulau Jawa. Di Aceh juga, di tempat Lamuri dan Gayo ini juga dia beradaptasi dengan cara-cara sendiri. Jadi adat-adat lokal leluhur yang ada di Nusantara kita ini, apabila agama baru masuk, dia selalu beradaptasi mengikuti adat-adat lokal yang dimiliki leluhur-leluhur kita di tiap daerah yang berbeda-beda. Oke, sebagai penutup, jalan sunyi, jalur sakti. Tantrisme yang tidak menampakkan diri, itulah yang paling hidup. Ia menyelinap dalam petuah nenek, dalam batu yang tak boleh disentuh, dalam darah yang diteteskan ke tanah agar panen tak gagal, dalam kabut yang melingkupi gunung setiap pagi. Lamuri Gayo bukan sekedar rute sejarah, tapi lintasan roh dan ingatan. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu di episode berikutnya.